Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khotijah dengan NPM 2271010068. Saya akan mengumpulkan tugas fisika dasar untuk membuat video pembelajaran dengan dua materi. Materi yang pertama adalah usaha dan energi, dan materi yang kedua adalah hukum termodinamika. Baik, untuk materi yang pertama adalah usaha dan energi. Yang pertama, pengertian usaha. Apa sih usaha? Usaha itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut dapat mengalami perpindahan. Jadi di atas ada sebuah ilustrasi, untuk yang sebelah kiri ada sebuah balok yang dilambangkan dengan M, sebuah massa, dan jika dia diberi gaya untuk ke arah kanan, dia akan mengalami perpindahan dengan lambangnya adalah S. Bisa dikatakan juga S sebagai M. Pada kehidupan sehari-hari, contohnya adalah pada saat kita mendorong mobil. Saat mobil itu mogok, kita akan melakukan usaha dan akan memberikan gaya agar mobil itu mengalami perpindahan. Saat kita mendorong meja, gaya yang diberikan menghasilkan usaha sehingga objek tersebut akan bergerak. Kita memberikan energi kepada meja, gaya kemungkinan tersalurkan melalui dorongan yang diberikan sehingga objek tersebut dapat berpindah dari tempat semula. Itulah yang disebut dengan usaha. Lalu dari pernyataan di atas, jika kita melakukan hal yang serupa dengan sebuah tembok dan tembok tersebut tidak dapat bergerak, maka dapat kita simpulkan bahwa yang kita berikan kepada tembok tersebut tidak menghasilkan usaha. Oleh karena itu, usaha sangat dipengaruhi oleh gaya, dorongan, atau tarikan. Yang selanjutnya adalah energi. Energi adalah sebuah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi dibedakan menjadi dua, ada energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh kedudukan atau ketinggiannya, sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Energi potensial sendiri dikatakan sebagai EP sama dengan M dikali G dikali H. EP sebagai energi potensial, M sebagai massa benda, G sebagai gravitasi, dan H sebagai ketinggian benda atau dengan satuannya M. Sedangkan energi kinetik yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK sebagai energi kinetik dengan satuannya adalah joule, M sebagai massa benda atau kilogram, dan V sebagai kecepatan benda. Sebagai contoh pada kehidupan sehari-hari yaitu ada ketapel yang ditarik kalau dilepaskan sehingga batu yang di dalam ketapel muncul dengan kecepatan tertentu. Batu yang bergerak tersebut memiliki energi. Apabila kita arahkan kepada sebuah ayam, saat terkena dengan ayam, maka ayam tersebut akan lemah dan berdaya akibat terkena batu. Pada contoh ini, batu melakukan kerja pada ayam. Setiap benda yang bekerja pada gerak memberikan gaya pada benda lain dan memindahkan sejauh jarak tertentu. Benda yang bergerak memiliki kemampuan untuk melakukan kerja, karenanya dapat dikatakan memiliki energi. Energi pada benda yang bergerak tersebut disebut dengan energi kinetik. Ada beberapa hal yang mempengaruhi energi potensial dari sebuah benda, tetapi tiga hal yang paling utama adalah massa benda tersebut, gaya gravitasi dan ketinggian benda tersebut. Energi potensial terjadi pada benda yang memiliki posisi atau ketinggian. Pada kasus buah mangga jatuh dari pohonnya terdapat dua energi, yakni ada energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial pada saat mangga berada di atas dalam ketinggian, dan energi kinetik pada saat buah mangga jatuh menyentuh tanah. Halo, jadi sini saya akan mempelajari materi yang kedua, yaitu hukum-hukum termodinamika. Oke, jadi termodinamika itu ilmu yang mempelajari tentang energi. Kalau secara spesifiknya itu dia tuh membahas tentang energi panas sama energi kerja. Proses termodinamika yang berlangsungnya secara seluruhnya itu disebut juga dengan proses irreversible atau irreversible proses. Proses tersebut itu terjadi secara spontan atau satu arah, tetapi tidak pada arah sebaliknya. Nah, apa aja sih hukum termodinamika itu? Hukum termodinamika itu yang pertama ada hukum termodinamika pertama, hukum termodinamika kedua, dan pengaplikasian hukum termodinamika. Hukum termodinamika pertama, dia menyatakan bahwa yang dilakukan oleh sistem, jumlah kalor pada suatu sistem adalah sama dengan perubahan energi di dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha. Rumus dari perjanjian hukum termodinamika. Rumus hukum satu termodinamika dari bunyi hukum satu termodinamika, maka rumus hukum satu termodinamika dapat kita ketahui yaitu Q sama dengan delta U ditambah W, ataupun Q U sama dengan Q dikurang W, di mana delta U sama dengan perubahan energi dalam sistem atau joule, Q sebagai kalor yang diterima ataupun dilepaskan, dan W sebagai usaha.
Lalu, perjanjian pada hukum satu termodinamika, rumus hukum satu termodinamika dipakai dengan perjanjian sebagai berikut. Yang pertama itu usaha yang bernilai positif jika sistem melakukan sesuatu usaha. Yang kedua, usaha bernilai negatif jika sistem menerima suatu usaha. Yang ketiga, Q bernilai negatif jika sistem melepaskan kalor. Dan yang keempat, Q bernilai positif jika sistem menerima kalor. Hukum termodinamika kedua itu untuk menjelaskannya tidak ada reversibilitas. Para ilmuwan merumuskan prinsip baru, yaitu hukum kedua itu dengan pernyataan kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Hukum dua termodinamika itu memberikan batas-batasannya terhadap perubahan energi yang mungkin terjadi dengan beberapa perumusan. Yang pertama, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima kalor dari sebuah reversior dan mengubah seluruhnya menjadi energi atau usaha luas menurut Kelvin Planck. Yang kedua, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus mengambil kalor dari sebuah reservoir rendah dan memberikan pada reservoir bersuhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar. Yang ketiga, pada proses reversibel, total entropi semesta tidak berubah dan akan bertambah ketika terjadi proses irreversibel. Penerapan hukum satu termodinamika pada beberapa proses itu perubahan energi dalam delta U tidak bergantung pada proses bagaimana keadaan sistem tersebut berubah, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Seperti yang kita ketahui, dalam proses dalam termodinamika terbagi atas 4 jenis, yaitu ada isotermal, isohorik, isobarik, dan adiabatik. Proses isotermal, dan kita ketahui bahwa proses isotermal merupakan suatu proses yang terjadi dalam sistem pada suhu tetap. Besar usaha yang dilakukan sistem proses isotermal ini adalah W sama dengan nRTIN dalam kurung V2 per V1. Oleh karena itu, delta T sama dengan 0. Menurut teori kinetik gas, energi dalam sistem juga tidak dapat berubah dalam kurun delta U sama dengan 0, karena perubahan energi dalam bergantung pada perubahan suhu. Bisa ingat kembali kalau energi dalam gas monoatomik yang dinyatakan dalam persamaan delta U sama dengan 3/2 nR delta T yang telah dibahas. Hukum termodinamika pertama untuk proses isotermal ini dapat dituliskan Q sama dengan delta U ditambah W sama dengan 0 plus W, atau Q sama dengan W sama dengan nRTIN V2 per V1. Yang selanjutnya adalah proses isohorik. Dalam proses isohorik, perubahan yang dialami oleh sistem berada dalam keadaan volume tetap. Telah kita pahami kalau besar usaha pada proses isohorik tulis W sama dengan P delta V sama dengan 0. Dengan demikian, persamaan hukum pertama termodinamika atau proses ini dituliskan sebagai Q sama dengan delta U ditambah W sama dengan delta U plus 0, atau Q sama dengan delta U sama dengan U2 per U3. Selanjutnya, proses isobarik. Jika gas mengalami proses isobarik, perubahan yang terjadi pada gas berada dalam keadaan tekanan tetap. Usaha yang dilakukan dalam gas, proses ini memenuhi persamaan W sama dengan P delta V sama dengan P dalam kurung V2 min V1. Proses adiabatik, dalam pembahasan mengenai proses adiabatik, udah kita ketahuin kalau dalam proses itu nggak ada kalor yang keluar atau masuk ke dalam sistem sehingga Q sama dengan 0. Persamaan hukum pertama termodinamika untuk proses adiabatik dapat kita tuliskan menjadi Q sama dengan delta U plus W, atau 0 sama dengan delta U plus W, atau W sama dengan min delta U sama dengan min dalam kurung U2 min U1. Penerapan hukum termodinamika kedua itu, kulkas harus mempunyai pembuangan panas di belakangnya yang suhunya itu lebih tinggi dari udara sekitar. Karena kalau misalnya nggak ada panas dari isi kulkas, tidak bisa terbang keluar. Formulasi Kelvin Planck atau hukum termodinamika kedua menyebutkan bahwa adalah tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu reservoir pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Dengan kata lain, tidak semua proses di alam semesta adalah reversibel atau dapat dibalik. Suatu aplikasi yang penting dari hukum kedua adalah studi tentang mesin kalor. Mesin kalor itu sebutan untuk alat yang berfungsi gunanya mengubah energi panas menjadi energi mekanik.